Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, ayuhal ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan mulai ya untuk sosialisasi pertama ya. Sebenarnya sudah di planning ya, kemarin-kemarin itu ingin, cuma qadarullah Zoom-nya penuh ya. Dan kemudian ada sempat diskusi juga di forum, dan akhirnya sekarang sudah bisa terlaksana untuk sosialisasi. Nah, baik, malam hari ini kita akan pembahasan seputar kampus, gitu ya, seputar kampus, kemudian seputar fakultas. Nah, jadi jangan sampai kita kuliah di Safa University, kemudian kita belum memahami ya apa itu Safa University, kemudian fakultasnya ada apa saja gitu kan, kemudian yang dipelajari apa gitu kan. Nah, nah insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini khusus yang S1 ya, khusus sama Malik. Ya. Kalau ASK atau S2, insya Allah besok malam ya, atau Ahad malam, insya Allah. Baik, agar tidak terlalu larut karena ini seluruh Indonesia, jadi takutnya ada yang di waktu Indonesia Tengah atau Timur ya, selisihnya sudah jauh ya. Nah, mohon maaf ya, tidak bisa lebih awal lagi ya, karena kalau jam 7 mulai ini, di sini baru Isya. Nah, baik, asal sekalian ya, pertama ya ini logonya ya, logo kampus kita, Safa University ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Safa University ini online ya. Ini filenya sudah ada di Telegram Band. Ya, sudah di-share panduan Safa 2025. Ya. Safa University adalah kampus Islam yang berpusat di Mesir dan pembelajarannya daring online, gitu ya. Hanya online saja. Ya. Dan full beasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, Ustadz, kalau saya ke Mesir, bisa nggak saya kuliah di Safa University di kampus offline-nya sana? Ya nggak ada gitu di sana. Gitu. Di sana nggak ada pewujud kampusnya, itu nggak ada. Hanya kampus berbasis online saja. Gitu. Jelas ya? Beda sama Al-Azhar misalnya kan. Nah, Al-Azhar meskipun offline tapi ada juga program online-nya gitu kan. Dan bangunannya ada gitu di sana. Tapi kalau Sofa University itu hanya online saja, tidak ada offline-nya, tidak ada bangunannya di sana, itu nggak ada. Baik, meskipun ada tentunya pengurus, admin, kemudian dan yang lainnya itu ada, ya ada kantornya tentunya. Ya. Tapi untuk kampusnya sendiri di sana itu tidak ada gedung offline-nya, itu tidak ada. Baik, kemudian fakultas yang ada di Safa University itu ada dua. Ya, hanya ada dua ya. Ini untuk S1 ya. S1 ada dua, yaitu pertama adalah Fakultas Kuliatul Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah, ya, atau disingkat KUSA. Nah, ini sebenarnya istilah KUSA ini adalah penyingkatan dari Kuliatul Ulumi Syar'iyyah wal Arabiyah. Itu disingkat pakai huruf depannya. Makanya jadi KUSA gitu. Ya. Itu dari mahasiswa Indonesia saja yang menyingkat-singkat seperti itu ya. Nah, sementara fakultas yang satunya namanya adalah Al-Mahad Al-Alami Lil A'immati wal Khutaba. Ya, disingkat oleh mahasiswa kita Indonesia jadi Malik gitu ya. Malik. Nah, jadi kalau ditanya fakultasnya ada berapa? S1 ada dua, ya, Fakultas Syariah dan Arabiyah, ya Syariah wal Arabiyah, sama Fakultas Lil A'immah wal Khutaba gitu. Mudahnya yang satu Kusa, yang satu Malik. Dan ini dua-duanya beda ya, nggak sama. Materinya juga beda. Meskipun ada kesamaan, tapi secara kurikulum itu beda. Meskipun ada beberapa modul yang sama. Baik. Nah, kita masuk ke satu-satu ya. Pertama KUSA. Ya, KUSA itu ini adalah uh, salah satu prodi ya, Sofa University, di mana perkuliahannya itu 4 tahun. Ya, perkuliahannya itu 4 tahun. Ya.
Jadi normal kayak kuliah pada umumnya. Kemudian channel Telegram pusatnya itu ini. Nah, ini bisa diklik, antum klik nanti masuk ke channel Telegram pusat ya, untuk mengikuti kabar-kabar seputar KUSA ya. Update-nya semuanya tentang fakultas itu nanti diupdate di channel Telegram ini ya. Ini diklik nanti mengarah ke Telegram. Kemudian ya kita masuk ke mata kuliahnya. Apa saja sih yang dipelajari di KUSA? Nah, di KUSA ini kita lihat mungkin sebagian masih bingung ya dengan pembacaan tabel uh, pelajaran ya atau jadwal matkul di KUSA. Sebelum ke sana ya ada istilah di sini ya. Pertama manhaj. Manhaj ini maksudnya adalah list gitu ya atau list mukoror gitu ya. List mukoror atau kurikulum lah. Kurikulum ya, kurikulum kuliah al-ulum syariah wal arabiyah gitu ya. Jadi ini kurikulumnya nih. Nah, kemudian ada al-firqatul ula di sini. Firqah itu artinya tahun. Firqah itu artinya tahun ya. Dalam istilah kampus ini ya, firqah itu maksudnya tahun. Bukan firqah kayak firqah ya, firqah Khawarij misalnya ya, atau firqah Syiah ya, firqah ini bukan ya. Itu beda ya. Tapi dalam istilah perkuliahan ini firqah itu maksudnya adalah tahun. Nah, KUSA itu karena 4 tahun berarti ada 4 firqah. Ada firqatul ula, al-firqatul saniyah, al-firqah as-salisah, sama al-firqah ar-rabi'ah. Gitu ya. Nah, kemudian ya di sini untuk tahun pertama atau al-firqatul ula ya. Ini mukorornya ya. Ini matkul ya. Bisa dibilang yang di sini ini matkul. Ini matkul ini. Ini matkulnya untuk tahun pertama ya. Ada akidah, tajwid, hadis, bahasa Arab, fikih, usul fikih, adab sama mustalah hadis. Gitu ya. Ada 8 berarti. Ya, 1 tahun ada 8 matkul untuk tahun pertama. Kemudian kitabnya apa? Menggunakan kitab apa? Nah, yang akidah pakai syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Ya. Dan ini syarahnya ini ada banyak. Ada banyak. Uh, ada yang dari Syekh Khalid, itu kitabnya namanya Al-Kalimatus Sadidah. Kemudian ada yang Syekh Aiman Musa, kayak gini ya. Ini ya. Blurnya mati dulu ya katanya. Nah, kayak gini ini misal yang syarah Al-Bidayah fil Aqidah untuk Syekh Aiman Musa misalnya. Ini pakai kitab ini. Ya, ini bagus sebenarnya karena full harokat ya. Kemudian tapi kertasnya putih ya, tapi bagus cetakan Darul Fawaid. Kalau yang punya Syekh Khalid namanya Al Kalimatus Sadidah. Kalau saya tidak beli ya, karena sudah punya yang ini ya. Jadi belum sempat untuk membeli yang Al Kalimatus Sadidah. Kalau yang punya Syekh Khalid itu kertasnya krem, cetakan Darul Taqwa. Gitu. Ada juga Al Hidayatul Rasyidah juga, itu Syekh Khalid juga untuk Al Bidayah fil Aqidah. Baik, kemudian untuk akidah ini muddatut dirasah ya, maksudnya lama pembelajarannya. Nah, ini faslan itu maksudnya 2 semester. Nah, kalau yang kayak gini, ini faslun wahid, ini maksudnya 1 semester, gitu ya, 1 semester. Kemudian pengajarnya siapa atau dosennya? Ini dosennya adalah Syekh Wahid Bali, dia rektornya ya, dia rektornya. Jadi kitabnya beliau, ya matan Al-Bidayah fil Aqidah kan yang menulis beliau. Nah, di kuliah ini yang mensyarah juga beliau. Jadi dikaji langsung oleh penulisnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini harinya ya. Jadi nanti kalau sudah aktif kuliah, materinya itu dibaginya kapan? Nah ini, hari Ahad, Senin, Selasa, sama Rabu. Gitu. Tapi satu hari dua mata kuliah. Ya. Ini kan satu hari 2 ya. Akidah sama tajwid. Senin, hadis sama bahasa Arab gitu kan. Selasanya ada fikih sama usul fikih. Kemudian hari Rabunya adab sama mustalah hadis. Baik. Kemudian yang kedua, tajwid. Tajwid ini al-bidayah fi
tajwid ini matan sebenarnya. Kemudian untuk syarahnya itu tidak ada syarah khusus untuk Al-Bidayah fi Ilmi Tajwid. Hanya saja ada kitab nggak di sini ya, di lemari. Jadi saya nggak ini. Kitab rujukannya itu yang disarankan oleh Syekh Zakaria ya. Beliau selaku pengajarnya itu ini Syekh Zakaria itu adalah apa namanya? Ghayatul Murid. Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Nah, itu beliau sarankan untuk dijadikan kitab rujukan. Tapi kalau syarah aslinya itu tidak ada untuk yang Al-Bidayah fi Ilmi Tajwid. Kemudian hadisnya itu pakai Umdatul Ahkam. Ya, tahulah ya, Umdatul Ahkam ini uh, masyhur insya Allah ya. Umdatul Ahkam, kemudian selama 2 semester juga yang mengajarnya adalah Syekh Muhammad Al-Qayyubi. Gitu. Kamu tahu kan Umdatul Ahkam itu kan tebel ya. Itu dipelajari dalam 1 tahun. 1 tahun. Jadi ketika ujian itu bisa dibilang di kitab ini ya, kayak Taisirul Alam ya. Mungkin antum kan sebagian dari kita punya Taisirul Alam atau Tanbihul Afham misalnya, atau Tadhiful Ahkam misalnya, atau yang lainnya. Ini kayak gini misalnya. Ini kan 2 jilid ya. Ini kan 2 jilid jadi 1. Nah itu 1 semester itu kalau nggak salah 1 jilid lebih. Ya, 1 jilid lebih. Jadi lumayan banyak hadisnya. Nah semester 2 itu yang nggak terlalu banyak kalau misalnya. Tapi pembahasannya lumayan rumit di semester 2. Kalau semester 1 itu kan masih ini ya, nggak terlalu campur gitu, masih urut. Tapi kalau yang semester 2 itu babnya banyak, babnya acak-acak banyak gitu. Yang udah tulahkan semester 2. Kemudian untuk bahasa Arab, nah ini bahasa Arab di tahun pertama saya itu belajarnya nahwu, pakai kitab Al-Mukhtasar fin Nahwu, dan ini Al-Mukhtasar fin Nahwi ini selama 2 semester dibahas oleh Syekh Khalid Al-Juhani. Ini beliau yang nulis kitabnya, beliau juga yang bahas, gitu ya. Ana sarankan itu punya kitabnya itu bagus. Nah gini, ini Al-Mukhtasar fi Nahwu kayak gini, bagus, banyak contohnya, bahasanya juga mudah, ada tabelnya, ada latihannya, kemudian cetakannya juga bagus, kertas krem, cetakan Darut Taqwa, ya recommended sih kalau menurut Ana pribadi, kitabnya itu bagus buat rujukan pembelajaran. Nah, jadi kebanyakan kalau di tahun pertama itu ya kita akan mempelajari kitab-kitab yang dibahas oleh penulisnya sendiri, penulisnya langsung. Kemudian fikih, ya fikihnya itu dari Bidayatul Mutafaqih, ya. Bidayatul Mutafaqih nanti disyarah oleh Syekh Nur Sya'lan, ya. Oleh Syekh Nur Sya'lan hafizahullah taala. Ini juga 2 semester. Ya. Bidayatul Mutafaqih ini fikih ini ya, fikih Hambali ya. Nah, dia turunan dari Manarus Sabil. Nah, Bidayatul Mutafaqih. Kalau misal ingin baca syarahnya itu, kalau yang ini atau sik kayak ini atau sik di Bidayatul Mutafaqih ini dari Syekh Khalid Al-Juhani juga ya. Kalau yang di Malik itu juga pakai Bidayatul Mutafaqih, tapi pakai syarahnya Syekh Aiman Musa ya. Jadi Malik itu beda ya nanti ya. Malik itu pakai kitab ini nanti, Raudatul Mutanazih ya. Raudatul Mutanazih itu lebih lebih tebal Raudatul Mutanazih. Nah, jadi memang beda. Meskipun 2 tahun, tapi materinya itu padat. Baik, kemudian usul fikih. Usul fikihnya itu Al-Bidayah fi Usul Fiqh 2 tahun. Dijelaskan oleh Syekh Aiman Musa. Ya. Nanti juga bisa, antum misal berniat bisa beli juga. Anda sarankan beli syarahnya juga ya. Kayak gini misal. Ini insya Allah nggak terlalu mahal ya. Kalau di Al-Kifayah. Syarah Bidayah fi Usul Fiqh. Ya. Kalau Anda sarankan punya kitabnya. Jadi ketika belajar itu nanti kan ada medianya ya. Medianya itu tablik sama kitab sama modul. Kalau untuk menyimak itu memang enaknya pakai tablik. Tapi kalau untuk mutolaah itu bagusnya punya kitabnya. Karena banyak ziyadah, banyak tambahan misalnya
penjelasan yang ditambahkan oleh syekhnya di kitab-kitab tersebut. Adabnya pakai adab Islamiyah disyarah oleh Syekh Rabi' Ali, ya. Kemudian untuk mustalah hadis itu oleh Syekh Muhammad Toha rahimahullah, ini beliau sudah meninggal tapi materinya masih disampaikan dan masih dibahas terus. Nah, baik. Dari semua ini yang 1 tahun itu hanya 1 semester hanya mustalah hadis, gitu ya. Al-Bidayah fi Mustalah Hadis ini hanya 1 semester. Di semester kedua nggak ada. Nanti ketemu lagi di tahun ketiga. Tahun ketiga modulnya pakai Nukhbatul Fikr, gitu ya. Insya Allah Asatidah juga sudah mempelajari ya Nukhbatul Fikr. Baik, nah sekarang di tahun kedua, ini lumayan, tahun kedua KUSA ini lumayan kembang, banyak gitu materinya kan. Saya baca secara ringkas-ringkas saja ya. Jadi untuk tahun kedua ini ada matkul Tarbiyah wa Suluk ya. Al-Bidayah fi Raqaiq, syarahnya Syekh Bali, ini seputar tazkiyatun nufus pembahasannya. Kemudian akidahnya ini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, bahas 5 kitab selama 2 semester. Ya, 5 kitab selama 2 semester yang membahas adalah Syekh Khalid Al-Juhani. Ya, makanya saya sarankan kan yang belum bisa bahasa Arab itu lebih baik belajar dulu di Idab Lugawi karena materinya itu lumayan berat ya di KUSA itu. Kemudian ada materi tarikh tasyri' ya, sejarah madhab. Ini mempelajari keempat madhab. Madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, Syafi'i, Hambali dipelajari dalam 1 semester. Ya. Padahal kitabnya itu tebel, kitab aslinya itu tebel. Ya. Saya nggak punya karena kitabnya itu langka ya, dan lumayan mahal. Ya. Kalau nggak salah kitab ini Al-Madhab Indal Hanafiya ini terakhir itu 250 ribuan kalau nggak salah satunya. Lumayan mahal. 1 semester dan dibahas oleh Syekh Nur Sya'lan. Tapi materinya ini bagus. Ya, dia bagus, hanya saja memang kalau sejarah itu banyak nama, banyak tahun gitu kan. Jadi harus lebih memperhatikan lagi. Kemudian ada materi mawaris. Mawaris ini hanya di tahun kedua saja. Ya, ini juga lumayan berat ya, mawaris ya. Dan disyarah oleh Syekh Muhammad Ramadan ya. Ini banyak yang rosib ya, mahasiswa di matkul mawaris ya, karena memang hitung-hitungan ya. Dan istilah-istilahnya itu juga lumayan apa namanya? Mungkin lumayan jelimet bagi yang sebelumnya belum pernah belajar gitu. Kemudian fikihnya, nah ini beda ya. Kalau tadi kan pakai beda itu mutafaqih. Nah, di tahun kedua KUSA, Al-Firqah Asaniyah, ya tahun kedua, itu fikihnya itu fikih madhab. Jadi antum harus ngambil madhab. Ya, harus ambil madhab. Mau ngambil madhab apa? Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Jadi nanti belajarnya fikih madhab sesuai madhab masing-masing. Kalau antum ngambilnya madhab Hambali, maka yang dipelajari ya modul Hambali saja. Gitu. Kalau ngambilnya madhab Syafi'i ya madhab Syafi'i saja. Maliki Maliki saja. Kemudian Hanafi Hanafi saja. Seperti itu. Untuk yang Hanafi pakai syarah Alkitab Lil Quduri. Ya. Kemudian untuk yang Maliki pakai Al-Kafi fi Fiqhi Alil Madinah. Kemudian untuk yang Syafi'i pakai Matan Abi Suja, ya, syarah Matan Abi Suja, Al-Iqna, ya, pakainya Al-Iqna. Al-Iqna itu punya Khotib, Alimah Khotib Asy-Syirbini ya. Nah, kayak gini ya. Ini yang cetakan Darut Taqwa, tapi Al-Iqna itu cetakannya banyak. Ya. Ada yang Muassasah Risalah itu juga bagus, 2 jilid. Ada yang cetakan Darudia dan juga yang lainnya. Kalau saran Anda beli yang cetakan yang terbaik gitu ya. Kalau punya uang ya, beli cetakan yang terbaik. Kalau misal mau beli kitab fikih mazhab ini, ya beli cetakan yang terbaik. Yang Hambali nanti pakai syarah Dalil Talib. Gitu. Dan ini mudarisnya masing-masing ya. Dosennya itu masing-masing, nggak satu. Udah ya, masing-masing ada sendiri. Kemudian tafsir. Tafsirnya tafsir Juz Amma, Juz Tabarok, diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Dan ini selama 2 semester
Ya, dosennya Syekh Said Az-Zaidi. Ya. Kalau tadi ini ya, untuk yang madhab ini Haitham, Syekh Haitham, kemudian Mustafa Afifi, kemudian Syekh Sayyid Ali, Syekh Aiman Musa, sama Syekh Ahmad Mahrus. Kemudian bahasa Arab di tahun kedua, karena nahwu sudah selesai gitu ya, kan satu tahun di tahun pertama sudah belajar nahwu. Di tahun kedua itu belajar balaghah. Semester pertama balaghah, semester keduanya sorof gitu. Ya, balaghah sama sorof gitu. Kemudian belajar juga ulumul Quran. Ini selama 2 semester. Dan juga belajar sirah ya selama 2 semester. Gitu. Materinya lumayan mengembang kan dari tahun pertama kan. Materi lumayan mengembang dari tahun pertama. Ya. Sirah ini pakai al-khulasatul bahiyah. Nah gini, ini matan ya. Ini matan. Kalau syarahnya bisa pakai al-wafi, tapi al-wafi itu jarang juga, agak susah itu. Kalau yang biasa dipakai itu ini juga bisa. Ini kan syarah al-khulasatul bahiyah. Ini dipelajari juga di Malik. Jadi kalau misal punya ini, insya Allah bisa dipakai di pusat sama Malik. Ini ya, Ishadul Bariyah dari Syekh Khalid Al-Juhani. Baik, itu tahun kedua. Nah, tahun ketiga lebih banyak lagi materinya. Nah, tahun ketiga ini ya ada tarbiyah wasuluknya masih lanjut. Akidahnya itu 1 semester itu belajar akidah tohawiyah. 1 semester ya, belajar akidah tohawiyah. Kemudian di tahun atau semester kedua, tahun ketiga itu akidah wasitiyah. Gitu. Membayangkan ya, tebel gitu, dipelajarinya 1 semester. Nah itu Masya Allah sekali. Kemudian ada fikih am. Ini belajar tentang ijma Ibnul Mundir. Ini Masya Allah sekali ya. Alibda Bisharil ijma ini. Ijmanya banyak banget. Ya, hampir 1.000 mungkin ya. Ratusan. Bahkan 1 semester itu bisa membahas 600 ijma. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar berapa? 500 atau 600. Banyak banget. Nah, jadi pas ujian itu lumayan lumayan kelenger juga ini. Ya, ibda Bisharil ijma. Kemudian fikih madhabnya tetap lanjut ya, tetap lanjut. Fikih madhabnya tetap lanjut, modulnya sama. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, ketemu lagi sama mustalah hadis di tahun ketiga. Nah, pakainya Nushatun Nazar. Ya, Nushatun Nazar fi taudihi nuhtatil fikar. Insya Allah ini kitab yang masyhur ya, Nushatun Nazar. Kemudian qaid fikihnya pakai Al-Qaid Fiqhiyah wa Tatbiqatiyah fil Madhhab al-Arba'ah, Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Cuma ini tuh nggak semua ya, karena hanya 1 semester. Ini faslan, di situ tulisnya faslan, tapi uh, setelah lewat tahun ketiga ini ternyata ini hanya 1 semester saja, bukan 2 semester. Nah, dan tidak semua kaidahnya. Karena kalau semua itu tebel aslinya. Ini kaidah yang ini nggak semua intinya. Ini nggak semua. Nah, ini kan aslinya tebel ini. Ya, poin fikih atau blokatif mata lapangan tebel. Dua jilid kan. Nah, jadi nggak selesai sebenarnya. Yang saya alami di tahun ketiga itu dia tidak ada lanjutan untuk materi qawaid fikih. Jadi hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja. Baik. Kemudian tafsirnya Nailul Muron, tafsir ayatil ahkam. Ya, kemudian dari tajwid ada lagi syarah manzumah as-salsabilul syafi. Kemudian belajar usul fikih lagi dari Taisirul Usul ila Qawaidil Usul, Pemaqidil Fusul. Ya. Kemudian tarikhnya kalau di tahun kedua tadi Sirah Nabi, kalau yang di tahun ketiga itu tarikh khulafa. Ya, tarikh khulafa sama tarikh Bani Umayyah. Ya. Kemudian bahasa Arabnya masih lanjut ya. I'rab Tadbiqi ya, di Juz Amma. Ini kitabnya Syekh Ali Namir ya. Beliau sendiri yang ngajar juga. Kemudian ada Duabit Alkitabah As-Sahihah juga ya. Dan ini di tahun kedua. Ya. Ini Duabit Alkitabah As-Sahihah ini terkait tentang imla ya, tentang imla.
Taib. Kemudian di tahun keempat Kusa itu tarbiyah wa suluknya masih lanjut. Akidahnya syarah kitab tauhid sama kasyfus subhat ya. Nah, syarah kitab tauhid ya sama kasyfus subhat. Kemudian hadisnya Al-Muharrar. Ya, Ibnu Abdul Hadi ini lumayan nih. Masya Allah. Ya. Kemudian hadisnya ini saking tebelnya itu dibagi jadi dua. Gitu. Dibagi jadi dua. Dua mudaris, ya, dua dosen mengajar satu mukoror. Jadi dibagi setengah modul oleh Syekh Said Murad, ya. Kemudian setengahnya lagi oleh Ahmad Abdul Jawad, ya, oleh Syekh Ahmad Abdul Jawad. Nah, kemudian fikihnya masih ada fikih Qadhoya Mu'asirah. Ya, Qadhoya fikih Mu'asirah, ya ini juga fikih yang Masya Allah sekali ya. Bahasanya banyak yang gharib, ya, sulit. Nah, kemudian ini juga tebal, jadi dibagi jadi dua, ya. Syekh Aiman Musa sama Syekh Ahmad Mahruz. Ya. Bahasa Arabnya masih lanjut, Tarikhul Adab Al-Arabi, ya. Kemudian Fikrul Mu'asyir, Syubhat Al-Fiqhiyah, Wadala Ili Nubuwah. Kemudian ada tarikh lagi, melanjutkan tarikh yang Bani Umayyah tadi, tapi sekarang tarikh Daulah Abbasiyah, Andalus, kemudian dan yang lainnya. Kemudian ada Manahijul Bahas, Maharotubatil Ilmi, dan terakhir adalah Ma'ajib, ya, bahasan seputar kamus dunia lainnya. Baik. Jadi memang ya, Kusa itu banyak, ya. Kemudian makanya saya sarankan tadi, yang belum bisa bahasa Arab, ahsan itu belajar bahasa Arab dulu, ya, agar tidak kebingungan gitu, karena tidak ada terjemah kan. Terjemah itu ada di tahun pertama saja di kelas syariah, itu ada di program BEM kan, itu gratis. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu belum ada, jadi berat. Kalau yang sama sekali belum bisa bahasa Arab. Nah, poin pentingnya apa untuk Kusa? Ya, pertama tidak ada syarat khusus. Yang penting isi form dengan benar, insya Allah keterima. Ya, selama pengisian formnya itu benar. Ya. Kalau pengisian formnya enggak benar ya, atau asal-asalan ya, itu kemungkinan juga tidak muncul nanti namanya di pengumuman. Kemudian kuliahnya itu pakai Telegram rekaman. Ya, kemudian media ujiannya itu website. Nanti ya, ini website itu nanti ketika mau ujian ada sosialisasinya lagi dengan BEM, ada bimbingannya nanti. Masa studi 4 tahun, pengantarnya bahasa Arab, lulus dapat syahadah S1 LC. Ya. Taib. Nah, bedanya sama Malik, Malik itu 2 tahun. Ya, kalau Kusa tadi 4 tahun, Malik 2 tahun. Channel resminya ini. Kemudian Malik itu kita lihat di sini ya. Secara mukoror ini ya. Malik itu lebih padat. Ya. Kalau Kusa 1 tahun itu 2 semester. Kalau Malik 1 tahun itu 3 semester. Gitu ya. Kalau ada yang nanya, Ustadz boleh nggak saya daftar Kusa dan Malik sekaligus? Boleh. Tapi antum harus benar-benar punya extra time buat belajar. Karena Malik itu kayak baru kemarin belajar udah ujian lagi. Baru kemarin belajar udah ujian lagi. 1 tahun 3 kali. Gitu. Belum lagi kalau ujian Malik sama Kusa Qadarullah bareng. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misal mau ngambil 2 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi harus punya waktu yang banyak untuk belajar. Seperti itu. Itu saran saja. Gitu ya. Karena kalau enggak kemungkinan berat. Gitu. Baik, di Malik kita lihat ya bahwasanya ini modulnya kan, ya modulnya ini 1 semester ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 matkul. Ya. Kemudian di sini bisa lihat ya. Ini daftar modulnya, Maqsidul Ma'mul, Maghrijul Qabul, Rawdatul Mutanazih. Ya. Saya bilang tadi ya, Rawdatul Mutanazih ini ya, itu kan beda ya. Ini kalau yang di Kusa itu tidak ditentukan syaratnya untuk bidatul mutafaqih, jadi bebas. Nah, kalau di Malik itu langsung ditentukan syarahnya pakai Rawdatul Mutanazih. Gitu. Jadi harus pakai Rawdatul Mutanazih. Nah, Rawdatul Mutanazih ini 4 jilid. Yang cetakan terbaru itu 4 jilid. Jadi memang tebel, lebih padat materinya kalau di Malik ini. Kemudian ada Fathul Qadir Mukhtar,
syarah Tuhfatul Atfal, kemudian ada syarah Hilayatul Ghaib milik Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin. Kemudian masing-masing dari sini 12 pertemuan, ya. Masing-masing matkul ini 12 pertemuan. Kemudian untuk yang semester kedua, ya, itu Kabair, Al-Kabir Imam Az-Zahabi, Isa'adul Bariyah tadi ya, yang saya share dari kitabnya. Rodatul Mutanazinya masih lanjut, Al-Madkhul ila Ilmi Dakwah, kemudian Maqamatul Qur'ani. Semuanya 12 kecuali Isa'adul Bariyah 24 pertemuan. Ya, 24 pertemuan. Nah, beda ya. Jadi lebih padat kan daripada USA. Nah, kemudian yang tahun ketiga, bukan tahun ketiga ya, semester 3 tahun pertama. Itu tafsirnya Aujazul Kalam, Tafsir Kalamil Manan, juz sama juz tabarok. Kemudian mustalah hadisnya Al-Mukhtasar fi Mustalahil Hadis, ini dari Syekh Khalid ya. Kemudian Nusus wa Adab, ini Suwar min Hayati Sahabah, kitabnya masyhur ya. Al-Quran ini surah Al-Baqarah, ini setoran atau setor bacaan Al-Quran saja. Nah, di sini ya Malik itu 3 bulan. 3 bulan belajar ujian. 3 bulan belajar ujian. Gitu ya. Ini 3 bulan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Setelah itu ujian. Kemudian semester 2, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab. Setelah itu ujian. Kemudian yang semester 3 malah cuma 2 bulan, setengah dari Syawal akhir, kemudian Dzulqa'dah, sama setengah dari bulan Dzulhijjah yang ula. Ya. Jadi yang ambil Malik ini memang harus siap ya, apalagi kan live ya. Live ya, meskipun nanti ada rekamannya ya. Nah, tapi kalau ikut live itu ada nilai tambahan. Kalau ikut live kemudian nanti isi absennya itu ada nilai tambahan. Baik. Kemudian Malik itu juga punya ketentuan. Ya. Nah, ini yang sebenarnya masih kurang sinkron juga antara yang Telegram sama website gitu ya. Jadi Malik itu kalau misal rosipnya 3, rosip itu maksudnya nilainya di bawah KKM saat ujian gitu ya. 3 matkul itu rosip ya, atau di bawah KKM dalam 1 tahun ya, entah itu semester 1, semester 2, semester 3 secara kumulatif, maka dia ngulang. Dia tidak lanjut ke tahun kedua. Ya, jadi memang berat. Kalau kusa enggak? Antum tahun pertama ujian ya. Tahun pertama kan 8 matkul saya. Rosip semua misalnya ya. Nilainya 40, 30, 20, 10, 5, 30 ya. 10 kebangetan ya. Kayaknya enggak. 5 batasnya kan 50 ya kalau saya. Kalau Malik 60. Kalau kusa 50. Misal dapat 30, 30, 20, 30 gitu kan. Itu masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut ke tahun kedua gitu. Masih bisa lanjut ke semester 3 istilahnya. Terus yang rosip-rosip ini gimana? Yang rosip-rosip ini nanti remedi. Bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu adalah bulannya remedi mahasiswa kusa sama Syifaul Qulub gitu. Yang nilainya masih pada rosip-rosip itu bisa diperbaiki di situ. Jadi masih aman. Nah, kalau Malik ini beda. Ketentuannya lebih ketat gitu. Nah, tuh bayangkan bisa lihat sendiri juga di modulnya. Ini saya bukan nakut-nakutin ya. Saya ini menjelaskan. Nah, saya ini menjelaskan. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga nggak lulus dari Malik. Nyatanya ada mahasiswa Indonesia yang jadi peringkat 1 seangkatan gitu. Seangkatan loh, maksudnya seluruh dunia. Itu ada. Ya, dan beliau jadi peringkat 1 di Fakultas Malik. Gitu. Kalau kita lihat, perhatikan di sini ya, asatidzah sekalian. Bisa kita lihat bahwasanya kebanyakan kitabnya itu hanya dibahas 1 semester. Ini Maqsidul Ma'mun ini hanya 1 semester, padahal tebal. Semester selesai. Kemudian ada Rodatul Mutanazzi ini dibahas 2. Kemudian usul fikihnya dibahas 1 semester. Hilyatul Ilmi juga 1 semester. Kemudian Al-Kabair ini juga 1 semester. Nah, jadi banyak kitab yang dibahas hanya 1 semester 1 semester. 3 bulan pembahasan selesai. Makanya saya bilang waktu belajarnya itu harus banyak. Kalau mau serius menekuni yang Malik ini. Apa minimal dia punya
bukunya, ya, punya kitabnya itu beli semua, kemudian rajin baca tiap hari, rajin mutolaah, rajin murojaah gitu kan. Ini tahun pertama ya. Kita lihat yang tahun kedua di Maliknya ya, itu materinya juga lebih mengembang lagi ya. Kita lihat di tahun kedua semester 1, tahun kedua semester pertama itu akidahnya syarah al-aqidah atau hawiyah 3 bulan ya. Kalau di Kusa itu 6 bulan. Ya, di Kusa itu akidah tahawiyah kan tadi ada di tahun ketiga kan, akidah tahawiyah. Tahun ketiga semester pertama akidah tahawiyah. Kemudian semester keduanya akidah wasitiyah. Nah, sementara kalau di Malik, tahun kedua Malik itu akidah tahawiyah hanya 1 semester, dibahas 3 bulan. Tebel, ada ya. Jadi masya Allah, kalau misalnya yang Malik, kemudian serius ini masya Allah sekali. Zadul Mustaqni, antum insya Allah tahu juga kan Zadul Mustaqni. Ini fikihnya juga ya di Malik ya, setelah Rodul Mutanazih dia pindah ke Zadul Mustaqni. Iya, itu juga lumayan tebel. Al-Makhalila Asy-Syari'ah wal Fiqh ya. Kemudian Al-Wabilus Salib wa Al-Wabilus Sayyib ya. Al-Wabilus Sayyib juga masuk sebagai mada tarbiyah. Ya, 4 tapi tebel ini. Kemudian di, di semester kedua materinya mengembang gitu ya. Ada Hidayatul Manan, syarah Ulumul Quran, kemudian Hidayatul fi Sharh, Mukhtasar fi Nahwu, Asy-Syamil fi Fiqhil Khatib wal Khutbah. Ya ini karena memang ditujukan memang untuk lulus dari Malik itu biar bisa tampil sebagai dai secara langsung gitu kan. Asy-Syamil ini bagus. Cuma kitabnya itu langka sekali ya. Bisa dibilang susah untuk dapatnya. Ya. Saking susahnya mungkin hanya bisa dapat PDF-nya itu. Allah alam kalau mungkin nyari ke luar negeri itu mungkin dapat. Tapi kalau di Indonesia kayaknya susah. Kemudian untuk Sirus Sairin ya, Retorik Kesolehin ya, Tarikh Khulafa sama Usul Furuq wa Madzahib. Kemudian di semester ketiga juga masih ada Dalailun Nubuwah, ada Balaghah, ada Maharatil Batil Ilmi, Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, sama Mada Al-Quran. Ini masih ada. Jadi Mada Al-Quran ini sebenarnya kayak di testing, kemudian nanti live sama syekhnya. Nanti syekhnya nunjuk suruh baca gitu. Suruh baca. Nanti dinilai tajwidnya atau dinilai hafalannya. Seperti itu. Ya. Tayyib. Ini juga sama ya. 1 tahun seperti ini selama 3 semester ya. Jadi saya harap bagi yang sungguh-sungguh di Malik ya silahkan ya, yang sungguh-sungguh di Kusa juga semoga istiqomah. Nah, Malik ini bedanya juga ketika pendaftaran itu ada tes masuknya. Tes masuknya itu adalah 3 juz akhir dari Al-Quran. Jadi nanti ini kan bentar lagi tutup ya. Itu formnya masih buka sebenarnya. Kayaknya uh, mungkin yang daftar mungkin masih sedikit ya. Ya, jadi saya minta juga pada asatidz ini dibantu sharing ya info pendaftaran Malik itu. Karena mungkin masih sedikit atau mungkin adminnya itu masih fokus di ujian kusa sama ujian Syiful Qulub gitu kan. Kan sekarang lagi ujian kelas. Jadi linknya itu masih dibuka yang Malik. Ya, meskipun sudah lewat tanggalnya, itu linknya itu masih bisa daftar. Kalau ada yang masih mau daftar silahkan, linknya masih dibuka gitu. Nah, nanti setelah ditutup, biasanya 1 pekan atau 2 pekan, itu ada daftar nama-nama yang lolos pendaftaran tahap 1. Al-Asma al-Mabda'i misalnya. Nama permulaan. Itu belum resmi jadi mahasiswa. Ya. Karena belum tes Al-Quran. Ya. Dan nama-nama yang lulus itu adalah nama-nama yang berhak ikut tes Al-Quran. Gitu. Nah, biasanya 1 pekan setelahnya itu ada tes Al-Quran. 1 pekan setelah penutupan. Atau 2 pekan lah. 2 pekan setelah penutupan. Tesnya itu Google Form, kemungkinan nyambung ayat atau pemahaman seputar ayat tersebut. Jadi kalau bisa murojaah dari sekarang ya, yang niat daftar Malik itu di murojaah dari sekarang 3 juz akhir ya. Qad Sami'a, Tabaroka sama Amma, juz Amma. Ya, 3 juz itu. Kemudian live pakai Telegram.
perkuliahannya. Kalau dulu pakai Zoom ya, tapi sekarang pindah ke Telegram dan hanya audio saja, tidak video. Ada beberapa syekh yang pakai video, tapi bukan video syekhnya maksudnya. Syekhnya share screen gitu, menampilkan modul gitu. Kemudian media ujian menggunakan Google Form. Enggak. Ini pakai website. Sekarang Malik pakai website. Ya, kalau dulu pakai Google Form, sekarang pakai website. Ya, kalau dulu memang pakai Google Form, sekarang pakai website. Masa studi 2 tahun, kemudian semua yang lulus dapat syahada S1 PA. Baik, malam hari ini membahas Kusa dan Malik saja. Untuk Syifaul Qulub nanti insya Allah dibahas lebih detail oleh Musyrif. Gitu ya. Baik, sebelum ditutup, belum tutup ya, kita belum tanya jawab. 9 menit terakhir nih, atau mungkin lebih. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Raise hand. Nanti saya open mic. Kemudian untuk sosialisasi selanjutnya juga kita akan ada sosialisasi terkait SUI ya. Karena mungkin banyak yang belum paham SUI itu gimana sih gitu. SUI double degrees misalnya, atau SUI RPL itu gimana sih gitu. Atau IDAT misalnya. IDAT itu gimana sih programnya? Bahas kitab apa aja misalnya. Pengajarnya siapa gitu. Terus kalau nggak hadir bisa nggak gini-gini. Nah itu kan banyak yang mungkin belum tahu. Nah, padahal kode IDAT itu bagus loh. Dapat apa namanya sertifikat TOEFL, kemudian dapat syahadah, gitu kan, ilmu juga. Kemudian ketika sudah lulus IDAT, insya Allah antum masuk USA itu nggak terlalu bingung gitu. Udah bisa lah dasar-dasarnya. Baik, ini ada Arabic with Bapak Eno. Nah, tafadhol. Silakan. Sudah saya open. Baik, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Baik, Afwan, Anda baru bergabung nih, Ustaz. Qadarullah baru selesai tugas juga. Ya, baik. jadi terkait Malik, Ustaz, mau tanya Anda nih. Ya, Untuk Malik sendiri itu ada berapa mata kuliah, Ustaz? Terus udah banyak. kemudian Ya, untuk terus, masa terus. pendidikan tiap semesternya itu berapa bulan biasanya? Dan Baik. untuk jeda liburnya dari satu semester ke semester setelahnya berapa lama juga? Barakallahu fikum. Nama ya. Baik, sebagaimana yang sudah tercantum di sini ya, Malik itu 3 bulan per semesternya. 3 bulan per semester. Ini kan ada tulisannya, salah satu asyur. Kemudian yang terakhir adalah syahron. Ya, semester yang ketiga itu hanya 2 bulan saja. Matkulnya ini sesuai yang ada di tabel ini, yang ada di panduan sofa ini. Ada matkul akidah, fikih, usul fikih, tajwid, adab. Gitu kan. Ini yang merah-merah ini matkul. Di atas ini matkul. Manhaj ini matkul. Nah ini yang bagian Alkitab ke sini, ya Alkitab ke sini ini ya, ini modulnya yang dipakai, Saran saya kalau Malik itu beli kitabnya, karena nggak ada tafrik gitu. Beda sama Kusa ya. Kalau Kusa nggak beli kitab tapi masih pakai tafrik itu masih bisa belajar, masih bisa memaksimalkan ya. Tapi kalau Malik nggak punya kitabnya, terus apa namanya hanya mendengarkan rekaman ya atau misalkan hadir live itu menurut saya kurang gitu. Menurut saya kurang. Kalau kusa kan ada tafrik ya. Mungkin antum ada yang tahu nggak tafrik itu? Tafrik itu bentuk teks dari suaranya Syekh. Jadi ketika Syekh menjelaskan, ini ya ini. Nah ini, jadi kusa ini ada tafrik. Ini tafrik. Apa yang ada di tafrik ini? Ini adalah ucapan Syekh. Setiap kata yang Syekh ucapkan di dalam audio. Kusa kan rekaman ya. Rekamannya kan bentuknya audio. Nah, audio itu dikonversi jadi teks. Teksnya dijadikan PDF. Gitu loh, paham ya? Nah, ini adalah tafrik. Jadi bisa kita nggak beli modul tapi kita nyimak tafrik gitu. Nah, kalau di Malik itu nggak ada tafriknya. Jadi bagusnya kalau modul nyatak beli modul. Kemudian untuk jeda liburnya, Malik itu nggak ada ya. Liburnya sama seperti Kusa. Liburnya ketika Ramadan. Ketika Ramadan sama awal Syawal. Sisanya sama, semuanya sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan kalau mau bertanya langsung.
Hmm. Apa Nusa untuk setiap tahunnya? Ini saya coba baca dari chat ya, kalau nggak ada yang mau angkat tangan. Baik. Apa Nusa mau belajar bahasa Arab? Saya belum lancar bahasanya. Itu bisa ikut eh, apa namanya? Untuk bisa ikut Idad Lugawi gitu. Daftar dua-duanya bisa nggak? Bisa. Kitabnya PDF ada ke Ustaz? Ada. Kitab PDF-nya semuanya ada, insya Allah. Hanya saja kalau kitab cetak itu yang susah kadang di sebagian kita. Kalau syarah Fathul Qorib boleh, nggak dipelajari di sini. Fathul Qorib. Gitu. Fathul Qorib itu dipelajarinya di Mahat Muad bin Jabal. Mahat Muad bin Jabal itu belajarnya pakai Fathul Qorib. Fikih Syafi'i. Itu. Jadi Safa University itu ada beberapa ya. Ada Kusa, Malik, itu yang S1 ya. S1 itu Kusa sama Malik. Gitu. Kemudian S2 Syifaul Qulub. Nah, yang jarang terekspos itu namanya Mahat Muad bin Jabal. Itu D2 kalau nggak salah. D2. Tapi dari D2 ini bisa nambah 2 tahun pemantapan nanti jadi S1 gitu. Itu Muad bin Jabal. Dosennya juga dosen-dosen dari Safa University. Nah, masalahnya di Muad bin Jabal ini adalah pengurusnya yang dari Indonesia ini sepertinya kurang aktif gitu. Jadi tidak pernah ada update info kalaupun ada pendaftaran. Dulu awal-awal sempat sempat diupdate sama BEM ya, unupdate gitu. Tapi karena Muatin Jabal ini sistemnya kan beda ya dari Kusa, Malik sama ini. Sistemnya rekaman, ada tafriknya juga kayak Kusa. Tapi ujiannya itu kan ya intinya beda lah. Jadi kalau misal Fathul Qorib itu dibahas di Muatin Jabal. Awalnya yang pertama kalau untuk Kusa Pak pengulangan semester jika nilai tidak sesuai. Enggak, Kusa nggak ada ulang semester. Afan Ustaz untuk kitab setiap tahunnya bisa dapat dari mana ya? Setiap tahunnya antum bisa beli di toko-toko kitab. Di BEM juga ada sih. Kalau mau pesan di BEM bisa, pesan di BEM bisa, pesan di BEM ada. Tapi kalau di BEM nggak ada, itu uh, kalau di BEM nggak ada, BEM juga ada Shopee-nya juga. Kalau di BEM nggak ada, itu nanti bisa pesan ke toko kitab. Ada beberapa kitab yang susah sih soalnya. Harus ke pesan ke Mesir misalnya. Yang dulu sempat ada, sekarang nggak ada itu kayak gini misalnya. Oh alah, videonya mati dari tadi. Kayak gini misalnya ya. Ini kan Syarah Sahih Adab Islamiyah ini. Ini kitab agak susah sekarang gitu nyarinya. Ada yang jual di grup WhatsApp itu, tapi hanya jilid satu juga. Apa ada link channel untuk membeli kitabnya Ustaz? Karena di Shopee yang lain nggak semua ada kitabnya. Iya memang, memang, memang nggak semua ada kitabnya. Nah, kalau ini paling just tip gitu. Kalau misal kitab-kitab yang langka itu just tip, ya just tip. Kalau enggak, sebagian itu ada di kantor BEM di Bojonggede itu ada banyak itu. Tapi kitab-kitab yang kayak Nahwu, yang usul fikih itu ada di sana. Tapi kalau kitab yang uh, langka itu memang susah. Apakah semua Quran Malik ada di surat Al-Imran? Iya ada. Kalau PDF-nya dibikin bisa nggak usah. Khusus yang susah didapat itu silahkan. Tapi kalau kitabnya itu ada melimpah stoknya gitu maksudnya bisa didapat itu jangan nyetak PDF. Baik, Kusa masih buka. Wisudanya itu offline atau online? Wisudanya itu offline, diusahakan offline. Dan itu tidak wajib semua ikut. Bagi yang mau ikut silahkan. Tapi asalnya ikut. Untuk wisudanya itu induk, enggak. Wisuda kan wisuda Sofa University sendiri. Enggak. Wisuda Sofa University loh, bukan SOI ya. Sofa Mesir. Berarti kitabnya harus beli ya Ustaz. Mau itu pusat atau malik? Enggak harus. Ya, kalau antum mau belajar pakai PDF aja ya nggak apa-apa. Saya nggak mau beli kitab, Pak. Mau belajar pakai PDF aja, ya nggak apa-apa. Cuma kan sebagian ada yang nggak betah belajar pakai PDF. Mana yang resen? Ada nggak? Oh nggak ada. Tadi kayak ada ya. Apa karena saya bacain chat jadi nggak ya, jadi mau nanya. Satu lagi ada nggak nih yang mau nanya? Silakan. Satu atau dua lagi. Ada yang mau resen? Angkat tangan, tanya langsung. Silakan. Muhammad Wildan Zaki. Silakan. Tafadhol bisa.
Baik, Ustaz. Kedengaran Ustaz? Ya, kedengaran. Izin Ustaz mempertanyakan ya terkait yang tadi ada tafrik yang Ustaz sampaikan itu, apakah itu tafriknya itu memang ada disediakan juga oleh software atau itu dari mahasiswanya pribadi masing-masing? Yang kedua kan terkait i'dad ya, i'dad yang tadi Ustaz sampaikan juga terkait i'dad itu saya juga nanya juga terkait metode pembelajarannya bagaimana, kitab apa saja yang dipakai, eh, karena sebelumnya kan juga sempat ikut i'dad juga ya, sama sempat juga belajar bahasa Arab, itu pakai Baina Yadik lah yang masyhur juga di Mesir. Apakah sama dengan itu atau bagaimana? Sama juga ini kan sistemnya rekaman ya Ustaz ya kalau KUSA ya. Karena kan qadarullah saya juga daftar yang KUSA di sini. Apakah rekaman ini karena KUSA ini kan sifatnya rekaman berarti juga nggak ada sistem absen ya Ustaz ya. Karena kan qadarullah juga anak ini kan tidak seperti mahasiswa pada umumnya karena juga ada ngurus pondok ya. Jadi apakah ada sistem absen atau tidak? Itu untuk sementara pertanyaan Ustaz. Syukron atas pertanyaannya. Yang pertama terkait apa namanya tafrik. Tafrik itu aslinya nggak ada. Jadi ada dari pusat itu, tapi bentuknya itu belum diedit, belum rapih gitu. Nah, kemudian ada mahasiswa angkatan pertama namanya Ustadz Fahad bin Abdul Aziz. Ya, beliau mendedikasikan dirinya mengedit tafrik seluruhnya selama 4 tahun, semua matkul. Kemudian beliau bagikan PDF hasil editan beliau ke semua mahasiswa. Jadi beliau pahala jariahnya banyak. Gitu. Awalnya itu hanya audio saja. Kemudian muncul tafrik, tapi bentuknya acak-acakan. Paham ya? Jadi teksnya itu nggak teratur. Kemudian salah satu mahasiswa namanya Syekh Ustadz Fahad bin Abdul Aziz, lulusan atau angkatan pertama. Ya. Kalau antum buka tafrik ini nanti file yang tafrik yang covernya kayak gini istilahnya, corak-coraknya kayak gini. Itu di awalnya itu kan pasti ada kayak gini tulisannya kan. Tuh. Saya Fahad bin Abdul Aziz. Nah ini beliau ini yang ngedit semuanya, semua matkul untuk usaha. Jadi beliau itu berjasa banyak untuk mahasiswa usaha. Dan ini gratis. Diberikan gratis, boleh dicetak, dan filenya sudah tersebar di mana-mana. Jadi aman, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Idad Lugawi, itu materinya ada Durusul Lughah, ada apa lagi? Durusul Lughah, ada Nahwu Muyassar, ada Al-Kahfi, Sharaf Al-Kahfi, ada Imla, ada Baina Yadaik, kemudian ada Sayadat Islamiyah, nah, dan lain-lain. Intinya nanti disosialisasi sendiri khusus Idad Lugawi, pembahasannya panjang. USA kemudian untuk IDAT itu karena via Zoom ya, jadi disarankan hadir. Kalaupun nggak hadir, silakan menyimak rekamannya. Itu kalau IDAT Lugawi ya. Kalau KUSA itu via rekaman, karena via rekaman jadi nggak ada absen. Jadi aman. Antum yang sibuk gitu misalnya, ya dimaklumi ikutnya yang KUSA saja gitu. Itu aman gitu ya. Pertama karena materinya nggak terlalu padat banget kayak Malik. Kemudian yang kedua sistemnya itu rekaman gitu, bisa disimak kapan saja gitu. Ada materi yang panjang materinya, audionya, ada yang pendek. Kayak Nahwu kan biasanya pendek-pendek gitu. Materi Nahwu tahun pertama itu biasanya cuma 12 menit. 12 menit kan pendek kan? 12 menit, 13 menit gitu. Tapi kalau yang akidah biasanya itu panjang. Ya, panjang. Baik, ada lagi? Nggak ada lagi ya. Kita baca yang dari chat dulu ya. Apakah tafrik setiap tahunnya sama? Betul, sama. Afan Ustadz, Anda mau tanya. Langsung tanya saja ya. Langsung tulis saja pertanyaannya maksudnya. Ustadz di formulir itu kan ada nomor telepon. Baiknya pakai bahasa Arab atau Indo. Pakai angka abjad biasa. Nggak harus pakai angka Arab.
biasa aja, 0, 1, 2 gitu, biasa aja. Bagaimana cara angkat tangan? Di Ryzen, di fitur Zoom itu kan ada Ryzen. Bahkan Ustaz Tana mau tanya untuk kusa wisudanya offline. Tahun kemarin itu offline dan antum lihat di channel BEM itu ada nanti info wisuda itu. Kemarin kita wisuda di Cianjur kerjasama dengan Stigzat. Kemudian yang datang itu Syekh Nur Sya'lan sama Syekh Akram Hamdi. Ya. Dan tahun rencana ya, ini masih rencana ya, tahun ini atau tahun ini ya, atau tahun depan. Ya, semoga segera terlaksana ya. Itu kita mau coba mengadakan wisuda lagi di Jogja mungkin ya. Dan kita berharap bisa datangkan Syekh Khalid lah, seenggaknya. Atau Syekh Wahid. Ustadz, untuk Malik harus pakai kitab kah? Atau PDF-nya? PDF-nya ada, cuma disarankan, itu punya kitab. Disarankan. Bukan berarti wajib, disarankan. Apa Ustadz, kalau hafalnya 2 juz belakang dan lainnya juz depan, ya tergantung nanti tesnya gitu. Yang penting antum lulus tes saja gitu. Hafalnya 2 juz belakang, terus ternyata dari 30, misal tesnya 50 soal ya misal. Saya nggak tahu sih tesnya berapa. Biasanya sih nggak banyak. Misal 50 soal ternyata 30 soalnya itu soal kode samia semua. Soal juz kode samia semua. Itu gimana nanti? Idat masih buka Ustaz? Masih. Universitasnya di mana? Sofa itu online. Maksudnya nginduk di tempat lain satu sudahnya. Nggak nginduk gitu. Wisudanya itu gini, karena kita itu kan belum punya USA itu kan aslinya Mesir. USA. Sofa University kan Mesir. Nah, wisuda Sofa University itu nggak pernah ada. Sebelumnya itu nggak pernah ada. Dan yang pertama kali mengadakan wisuda Sofa University adalah mahasiswa Indonesia. Itu diasosiasi oleh BEM Sofa Indonesia. Itu kemudian di ACC oleh Syekh Wahid Bali sama Syekh Khalid juga di ACC, di share lah di channel itu, kemudian desain infonya segala macam gitu kan. Nah, dan ini sebenarnya khusus apa namanya, kemudian dikabarkan ini lihat mahasiswa Indonesia melaksanakan wisuda di mahasiswa yang lulus Sofa University di Indonesia melaksanakan wisuda di Indonesia. Jadi kita yang minta gitu, kita minta sama Syekhnya, Syekh kita mau mengadakan wisuda nih untuk mahasiswa Indonesia di sini gitu. Nanti kita minta 2 Syekh untuk datang ke sini gitu. Dan ternyata bisa gitu. Jadi bukan nginduk gitu. Memang pusatnya kan di sana gitu. Cuma ini acara mahasiswa Indonesia aja yang pengen ngadain. Jelas ya, bukan ya, intinya kita kan belum punya kayak markas gitu loh, markas band itu belum ada. Kalau kantor cabang ada di Bojonggede sama di Palembang itu kan juga ada yayasannya. Tapi untuk yang bisa mengadakan wisuda itu kan butuh tempat dan sebagainya, itu belum siap. Ustadz, untuk kalau materinya kita ada atau enggak? Ya ada nanti. Bisa pesan juga kok ke itu ke admin BEM, Japri aja, nanti dikasih. Kayaknya masih ada stok gitu di kantor sana. Ida dan Kusa bersamaan bisa. Afan Ustadz, kalau nggak salah pernah baca kalau Kusa tiap awal bulan ada live Zoom. Bukan live Zoom, live Telegram. Nggak ada Zoom. Syekhnya nggak mau pakai Zoom lagi. Kalau dulu pakai Zoom. Kalau sekarang nggak mau pakai Zoom lagi. Nah, jadi live-nya live Telegram. Itu ada memang setiap awal bulan live Telegram. Tapi itu tidak wajib. Gitu. Itu isinya gini. Jadi setiap awal bulan itu membahas materi setelah yang sudah berlalu gitu. Gitu ya. Jadi misal 1 bulan sudah bahas 5 pertemuan nih, atau 10 atau 7 pertemuan. Nah itu, atau 4 lah ya, 4 atau 5 pertemuan. Nah, di live Telegram itu nanti saya bahas ringkasan lah seputar materi yang dia sampaikan selama 5 pertemuan itu. Kayak gitu. Sekaligus tanya jawab, bisa tanya langsung ke saya. Misal di materi nahwu misal nggak paham, saya ini gimana gitu. Tapi pakai bahasa Arab gitu. Ya kalau pakai bahasa Indonesia saya nggak paham juga. Kalau Tafrik ada di mana, Ustaz? Nanti masih jauh. Nanti kalau sudah resmi jadi mahasiswa, sudah dapat NIM semua, nah nanti ada
arahannya setelah itu. Kalau sekarang dibagi-bagi bingung nanti ini buat apa, ini kenapa ada ini, kenapa ada itu. yang yang sekarang seperti ini aja kadang di grup masih pada bingung. Di grup masih pada bingung ini jurusannya apa ya? Masih ada yang nanya gitu. Nah, kalau dibagi file-file materi lebih bingung lagi. Wong materinya aja belum mulai, kuliahnya aja belum mulai. Afan, kenapa tidak pakai kitab terus kalau Arabnya? Apanya itu? Kalau Malik yang live apa tersedia? Ada rekamannya. Malik meskipun live ada rekaman. Kapasitas untuk diterima di KUSA berapa orang? Nggak ada batasan. Biasanya banyak ratusan ribu, misalnya. Puluhan ribu. Tergantung yang daftar. Selama link masih buka, daftar aja. Untuk Malik bebas biaya, tapi untuk KUSA apakah biaya? Semuanya gratis. Kan tadi di awal pembahasan itu tertulisnya full beasiswa, 100% gratis. Jogjanya belum pasti ya untuk wisuda. Jenis model tes hafalan apakah lewat telepon Ustaz? Lewat Google Form. Tadi sudah disampaikan ya. Pilihan ganda Google Form. Afan Ustaz, kalau SOI itu untuk apa? Nah itu nanti SOI itu untuk ini sekilas saja ya. SOI itu untuk mendapatkan ijazah resmi. Karena ijazah KUSA, ijazah Malik, ijazah ASK itu semuanya belum resmi. Tuh. Nggak diakui di Indonesia. Jadi ikut SOI itu untuk dapat ijazah yang resmi. Biar bisa lanjut S2 di Indonesia misalnya. Atau untuk lamar pekerjaan di tempat tertentu gitu misalnya. Kalau ngantar nanti japri aja ke admin BEM ya. Untuk tes KUSA, tahfidz itu online. Tes tahfidz itu bukan KUSA, tapi Malik gitu ya. Apakah ada skripsi atau semacam tugas akhir? Tidak ada. Kalau Malik dulu ada, namanya PAS, tapi sekarang dihilangkan. Jika untuk kita PDF-nya sudah dicantumkan, sulitnya untuk kita cari sendiri PDF. Nanti dibagikan. Kalau sudah awal, kalau sudah perkuliahan itu nanti dibagikan. Aman-aman. Yang penting tetap stay di grup. Nanti insya Allah diarahkan semuanya. Lihat KUSA tes hafalannya dari telepon. Sekali lagi ya, yang KUSA itu nggak ada tes hafalan. Yang ada tes hafalan itu Malik gitu. Link daftar yang Lugawi, Japri admin aja. Japri admin. Ujian per semesternya gimana? Apakah ada waktu? Ya ada. Nanti ada sosialisasinya juga. Tapi insya Allah cukup ya. Untuk SUI, daftarnya bagaimana? Bisa Japri admin BEM. Berarti kalau KUSA tidak bisa bertanya sama Syekh. Bisa lewat pertemuan 1 bulan sekali itu. Lalu kumpulkan dulu pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, beda Malik dan KUSA dalam materinya apa aja Ustaz? Ya, salah. Ini bisa dibaca nih panduannya ya, kalau gitu ya. Nggak mungkin kita ngulang lagi dari awal nih. Nggak mungkin. Bisa nambah 1 jam lagi nih. Ya selesai. Baik, mungkin malam hari ini cukup itu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa Japri admin BEM. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita sosialisasi terkait ASK ya. ASK, SUI, kemudian dan juga Idat Lugawi. Karena ini SUI ini banyak yang bingung juga sama Idat Lugawi. Malam hari ini insya Allah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan saya sarankan untuk yang merasa belum mahir dalam bahasa Arab, silakan untuk daftar Idat Lugawi ya. Belajar persiapannya dulu. Kemudian yang sekarang mau yang sudah daftar Malik, silakan murojaah 3 juz akhir ya. Qadsamya, juz Qadsamya, juz Tabaroka sama juz Amma. Yaitu di murojaah baik-baik biar nanti lulus ya. Karena kadang ada yang sudah lulus pendaftaran awal, tapi ternyata nggak lulus di tes Al-Qur'an gitu. Kan sayang kan? Ya. Beda sama KUSA. Kalau KUSA muncul nama itu udah lulus berarti gitu. Pengumuman berarti selesai. Tapi kalau Malik enggak. Ada pengumuman pertama, nama-nama awal. Kemudian ada tes. Nah, setelah tes itu baru nanti nama-nama mahasiswa yang resmi diterima. Jadi seleksinya lumayan ketat gitu kalau Jadi murojaah dari sekarang karena kan udah penutupan ini aslinya. Bisa jadi nanti tiba-tiba linknya close, terus muncul langsung filenya nama-namanya. Terus ternyata 5 hari atau 1 pekan langsung tes Al-Quran misalnya. Nah itu segera dipersiapkan ya sekarang.
Gitu ya. Nanti kalau masih ada yang bingung, silakan chat admin BEM ya, atau tanya langsung di grup nggak apa-apa ya. Grup itu dimanfaatkan. Ya, grup itu dimanfaatkan untuk konsul dan yang lainnya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.